Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahima. Pada kesempatan yang penting ini saya akan mempresentasikan sebuah filosofi manajemen yang telah terbukti menjadi kunci keberhasilan jangka panjang bagi organisasi kelas dunia, yaitu Total Quality Management atau yang kita kenal sebagai TQM. Nah, TQM bukanlah sekadar program sementara atau serangkaian kegiatan inspeksi saja, namun ia adalah sistem manajemen total yang bertujuan memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan berkelanjutan pada produk, layanan, proses, dan setiap individu yang terlibat di dalamnya. Intinya, TQM adalah tentang menanamkan budaya mutu di setiap sudut organisasi. Untuk memahami TQM, kita harus mendalami prinsip-prinsip dasarnya terlebih dahulu dan bagaimana kita menerapkannya secara konkret. Terdapat beberapa prinsip inti yang menjadi pilar keberhasilan TQM. Yang pertama itu prinsip inti TQM berfokus pada pelanggan atau customer focus. Prinsip yang pertama ini dan paling fundamental adalah fokus pada pelanggan. Dalam TQM, pelanggan baik pelanggan internal yang membeli produk kita maupun pelanggan internal seperti departemen selanjutnya dalam rantai proses adalah penentu utama kualitas. Dalam penerapan mendengarkan secara proaktif, kita tidak hanya menunggu keluhan saja, namun kita harus secara rutin dan sistematis mengumpulkan data Voice of the Customers atau VOC melalui survei, wawancara, dan analisis media sosial. Dalam mengukur kepuasan konsumen, mengembangkan metrik yang jelas dan terukur seperti Net Promoter Scores atau tingkat retensi, untuk secara keberlanjutan memantau seberapa baik kita memenuhi dan bahkan melebihi harapan konsumen. Desain yang berbasis kebutuhan dapat memastikan bahwa setiap produk atau layanan baru didesain dari awal berdasarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang teridentifikasi, bukan hanya asumsi internal saja. Prinsip inti TQM dalam kepemimpinan dan keterlibatan total atau leadership and total employee involvement. TQM tidak pernah berhasil tanpa komitmen penuh dari manajemen puncak dan keterlibatan seluruh karyawan. Kualitas harus dimulai dari atas. Yang pertama, menetapkan visi mutunya. Kepemimpinan harus menjadi teladan dengan mengintegrasikan kualitas ke dalam visi strategis dan menunjukkan komitmen melalui alokasi sumber daya. Dalam pemberdayaan karyawan atau empowerment, memberikan pelatihan yang memadai dan wewenang kepada karyawan di garis depan untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan korektif tanpa harus menunggu birokrasi yang panjang. Selanjutnya itu ada kerja tim atau teamwork, memecah silo antara departemen, mendorong pembentukan tim fungsional silang atau cross functional teams, dan gugus kendali mutu atau GKM untuk menyelesaikan masalah proses yang kompleks. Setiap orang dari level terendah hingga tertinggi adalah
pemilik proses dan kualitas. Prinsip inti 3M selanjutnya itu pendekatan berbasis proses dan sistem atau process and system approach. Kualitas yang tidak terjadi secara kebetulan. Ia adalah hasil dari sistem dan proses yang dirancang dengan baik. TKM menekankan bahwa kita harus fokus pada perbaikan proses, bukan hanya inspeksi produk akhir. Dalam penerapannya itu pemetaan proses atau proses mapping, mendokumentasikan dan memvisualisasikan setiap tahapan proses kita untuk mengidentifikasi pemborosan atau loss, hambatan atau bottleneck, dan titik-titik kesalahan atau error points. Standarisasi mengidentifikasikan standar operasi yang jelas dan didokumentasikan atau SOP itu untuk memastikan konsistensi dalam output. Pengintegrasian sistem memastikan bahwa semua sistem manajemen mulai dari produksi hingga logistik dan layanan pelanggan bekerja secara harmonis dan saling mendukung untuk mencapai tujuan mutu yang sama. Prinsip inti TKM selanjutnya itu dalam pengambilan keputusan berbasis fakta atau fact-based decision making. Dalam TKM ini, keputusan tidak boleh didasarkan pada perasaan, asumsi, atau intuisi semata, melainkan harus didasarkan pada analisis data dan fakta yang objektif. Bentuk penerapannya itu penggunaan alat statistik menerapkan alat-alat analisis seperti diagram Pareto, diagram sebab akibat atau fishbone atau Ishikawa, histogram, dan kontrol kualitas statistik atau SKC untuk menganalisis akar penyebab masalahnya. Selanjutnya itu pengukuran kinerja, menetapkan metrik kinerja kunci atau Key Performance Indicators atau KPI untuk setiap proses dan mengukur variabilitasnya. Data ini harus transparan dan dapat diakses oleh tim yang bersangkutan. Melakukan audit secara berkala untuk memverifikasi bahwa proses yang didokumentasikan telah dilaksanakan sesuai standar dan hasilnya telah memenuhi target. Prinsip selanjutnya dalam perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Inilah jantung dari TKM itu. Konsep perbaikan berkelanjutan atau kaizen memastikan bahwa kita tidak pernah puas dengan status quo, tetapi selalu mencari cara untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih cepat, dan dengan biaya yang lebih rendah. Dalam penerapannya itu siklus PDCA yang menerapkan HACH atau rencanakan, laksanakan, periksa, tindak lanjuti pada setiap inisiatif perbaikan. Nah, ini adalah kerangka kerja yang sistematis untuk menguji solusi dan menstandarisasi hasil yang berhasil. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menghilangkan 7 jenis pemborosan atau loss dalam proses seperti cacat atau defect, kelebihan persediaan atau inventory, dan gerakan yang tidak perlu atau motion. Benchmarking mempelajari dan mengadopsi praktik terbaik dari organisasi lain yang menjadi pemimpin di industri kita, sambil terus berinovasi untuk melampaui mereka dengan menginternalisasi kelima prinsip TKM ini. Fokus pada
pada pelanggan, keterlibatan total, pendekatan proses, pengambilan keputusan berbasis fakta, dan perbaikan berkelanjutan. Kita tidak hanya akan meningkatkan kualitas produk dan layanan saja, namun kita juga menciptakan organisasi yang lebih efisien, responsif terhadap terhadap perubahan pasar, dan paling penting mampu mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Dalam pengimplementasian TQM memerlukan komitmen jangka panjang dan perubahan budaya. Tahapan awal yang umum dilakukan, yang pertama itu komitmen manajemen puncak, yang dimana manajemennya harus secara jelas diumumkan dan mengumumkan dan mendukung program TQM. Lalu adanya pelatihan yang berkualitas, melakukan pelatihan intensif mengenai konsep alat seperti 7 Basic of Tools of Quality dan teknik TQM untuk seluruh karyawan. Pembentukan tim kualitas, membentuk tim lintas fungsional atau cross functional teams yang bertanggung jawab untuk menganalisis dan memperbaiki proses spesifik. Dalam penilaian awal atau asesmen, melakukan audit untuk menilai status kualitas saat ini dan mengidentifikasi area kritis yang membutuhkan perbaikan segera. Dalam benchmarking, mempelajari dan mengadopsi praktik terbaik atau best practice dari organisasi kelas dunia. TQM mengandalkan penggunaan alat-alat statistik dan grafis untuk menganalisis data, mengidentifikasi akar masalah, dan mengukur hasil perbaikan. Alat-alat ini sering disebut sebagai 7 alat dasar kualitas atau QC7 tools yang diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa. Lembar periksa atau check sheet, formulir terorganisir yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan mudah dipahami. Misalnya, mencatat jenis dan frekuensi cacat produk. Dalam diagram Pareto atau Pareto chart, grafik batang yang mengurutkan masalah atau penyebab masalah dari yang paling sering terjadi hingga yang paling jarang terjadi, digunakan untuk menerapkan prinsip 80 atau 20% untuk menerapkan prinsip 80 atau 20% penyebab menghasilkan 80% masalahnya, sehingga fokus perbaikan menjadi tepat sasaran. Diagram sebab akibat atau cause and effect diagram atau diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Alat visual ini untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan menampilkan semua kemungkinan penyebab atau cause dari suatu masalah atau efek. Penyebab kalau dikelompokkan ke dalam kategori sama B. Akan untuk menerapkan prinsip 80 atau 20% penyebab menghasilkan 80% masalahnya, sehingga fokus perbaikan menjadi tepat sasaran. Diagram sebab akibat atau cause and effect diagram atau diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Alat visual ini untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan menampilkan semua kemungkinan penyebab atau cause dari suatu masalah atau efek. Penyebab kalau dikelompokkan ke dalam kategori sama B. Penyebab dikelompokkan ke dalam kategori utama seperti 4M, yaitu
Machine, Material and Method. Histogram grafik yang batang yang menunjukkan distribusi frekuensi data numerik. Berguna untuk memahami variasi dalam suatu proses. Dalam diagram pencar atau scatter diagram, grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel yang digunakan untuk menentukan apakah ada korelasi antara dua faktor, misalnya hubungan antara suhu produksi dan tingkat kerusakan. Selanjutnya itu ada peta kendali atau control chart, grafik yang digunakan untuk memantau proses dari waktu ke waktu. Peta ini memiliki batas kendali atas dan batas kendali bawah yang dapat membantu membedakan variasi normal atau acak dari variasi abnormal atau dapat dikoreksi. Stratifikasi atau stratification, teknik pemecahan data menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen atau strata berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya shift kerja mesin yang digunakan atau pemasok. Untuk mengungkapkan pola tersembunyi. Ini dari prinsip perbaikan berkelanjutan dalam Total Quality Management atau TQM diwujudkan melalui siklus PDCA atau Plan Do Check Act yang berfungsi sebagai kerangka kerja sistematis untuk peningkatan proses dan kualitas. Siklus ini dimulai dari fase plan, di mana tim kualitas harus mengidentifikasi masalah atau seringkali menggunakan alat TQM seperti diagram Pareto, menganalisis akar penyebabnya dengan diagram tulang ikan, dan merumuskan rencana solusi yang teruji. Selanjutnya, fase Do ini melibatkan pelaksanaan solusi tersebut dalam skala kecil atau melalui uji coba terkendali atau pilot test untuk mengumpulkan data dan meminimalkan risiko. Data yang terkumpul kemudian dievaluasi pada fase cek, di mana hasilnya dibandingkan dengan tujuan awal untuk menentukan efektivitas solusi yang diterapkan. Yang terakhir itu ada fase H yang menentukan langkah selanjutnya. Jika solusi terbukti berhasil, perubahan tersebut akan distandarisasi dan diimplementasikan secara permanen di seluruh organisasi menjadi standar operasional prosedur atau SOP baru, dan siklus perbaikan akan dimulai kembali pada proses berikutnya, memastikan bahwa peningkatan kualitas selalu bersifat dinamis dan tidak pernah berhenti. Dalam filosofi TQM, kualitas tidak dilihat sebagai biaya tambahan, namun melainkan sebagai investasi yang menghasilkan penghematan. Konsep biaya kualitas atau cost of quality atau COQ adalah alat akuntansi yang digunakan untuk mengukur total biaya yang terkait dengan pengelolaan kualitas, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk memastikan kualitas yang baik dan biaya yang timbul karena kualitas yang buruk. COQ diklasifikasikan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama itu biaya pencegahan atau prevention cost, yang dimana biaya ini yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat. Ini adalah investasi proaktif yang harus dimaksimalkan dalam TQM.
Contohnya itu pelatihan karyawan TGM, perencanaan dan desain kualitas, audit sistem kualitas, dan pemeliharaan pencegahan. Selanjutnya ada biaya penilaian atau appraisal cost, yang dimana biaya yang dikeluarkan untuk mengukur, memeriksa, dan menguji produk atau proses guna memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas. Contohnya inspeksi bahan baku masuk, pengujian produk selama proses produksi, audit kualitas produk akhir, dan kalibrasi peralatan. Selanjutnya ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost, di mana biaya ini yang timbul ketika catat terdeteksi sebelum produk atau layanan yang dikirimkan kepada pelanggan. Contohnya pengerjaan ulang atau rework, produk sisa atau scrap, dan analisis kegagalan internal. Selanjutnya ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost, di mana biaya ini timbul ketika cacat terdeteksi setelah produk atau layanan dikirimkan kepada pelanggan. Ini adalah biaya yang paling merusak reputasi perusahaan. Contohnya biaya garansi, klaim pelanggan, penarikan produk atau recall, dan kehilangan penjualan di masa depan karena ketidakpuasan pelanggan. Tujuan dari TQM ini adalah mengalihkan fokus dari biaya kegagalan ke biaya pencegahan. Dengan meningkatkan investasi pada pencegahan, perusahaan dapat menekankan biaya kegagalan internal dan eksternal, sehingga total biaya kualitas akan menurun dan profitabilitas akan meningkat. Meskipun memiliki potensi besar, implementasi TQM seringkali menghadapi hambatan signifikan yang sebagian besar berkaitan dengan aspek budaya dan manajemen organisasi, seperti kurangnya komitmen manajemen puncak. Dalam kegagalan terbesar adalah jika manajemen puncak tidak memberikan dukungan penuh dan jangka panjang, atau memandang TQM hanya sebagai program sementara atau for the month. Resistensi terhadap perubahan. Karyawan seringkali menolak perubahan mendasar dalam cara kerja, terutama ketika TQM menuntut keterlibatan, tanggung jawab, dan transparansi yang lebih besar. Fokus jangka pendek. Organisasi mengharapkan hasil yang cepat, padahal TQM adalah filosofi jangka panjang. Harapan yang tidak realistis dapat menyebabkan frustasi dan penghentian program. Komunikasi dan koordinasi yang buruk. TQM membutuhkan kerjasama tim dan memecahkan masalah lintas departemen atau cross fungsional. Hambatan komunikasi antar departemen dapat menggagalkan upaya ini. Dalam pelatihan yang tidak memadai, kurangnya pelatihan yang tepat mengenai alat, teknik, dan filosofi TQM bagi semua tingkatan karyawan membuat implementasi menjadi dangkal dan tidak efektif. Seringkali TQM dibandingkan dengan metode peningkatan kualitas lainnya, terutama Six Sigma, yang pada dasarnya dapat dianggap sebagai pengembangan atau alat yang sangat terstruktur untuk mencapai tujuan TQM.
Meskipun Total Quality Management atau TQM ini dan Six Sigma sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan, keduanya memiliki fokus dan metodologi yang berbeda. TQM berfungsi sebagai filosofi manajemen yang luas, berorientasi pada budaya organisasi secara keseluruhan, yang menekankan pada pemberdayaan karyawan dan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Sementara itu, Six Sigma adalah metodologi yang sangat terstruktur dan berbasis data yang fokus utamanya adalah pada pengurangan variasi proses dan penghapusan cacat hingga tingkat mendekati sempurna atau target 3,4 cacat per 1 juta peluang atau 3,4 DPMO. Six Sigma menggunakan siklus DMAI atau Define, Measure, Analyze, Improve, and Control yang ketat untuk menyelesaikan masalah spesifik dan terukur, yang dapat menjadikan alat yang sangat efektif dan terukur untuk mencapai tujuan kualitas yang idealistik dari TQM. Implementasi TQM tidak akan berhasil tanpa adanya transformasi budaya, karena TQM ini menuntut keterlibatan pemikiran dan perilaku baru dari setiap karyawan. Elemen budaya kualitas dalam TQM fokus pada pelanggan yang mendalam, budaya yang harus menempatkan kebutuhan dan mengharapkan pelanggan baik internal maupun eksternal ya sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam pemberdayaan karyawan atau empowerment, karyawan didorong dan diberdayakan untuk mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan berbaikan, dan bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan mereka. Hal ini meningkatkan rasa memiliki moral kerja. Kerja sama tim atau teamwork, budaya TQM menghilangkan batasan antar departemen atau silo dan mempromosikan kerja tim lintas fungsional untuk menyelesaikan masalah proses. Dalam pendekatan ilmiah atau data driven, keputusan didasarkan pada data dan fakta yang dianalisis menggunakan alat-alat kualitas, bukan sekadar intuisi atau senioritas. Perbaikan sebagai gaya hidup, perbaikan berkelanjutan atau kaizen menjadi rutinitas kita sehari-hari, bukan hanya program yang hanya dilakukan sesekali. Kesalahan yang dilihat sebagai peluang untuk belajar, bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Singkatnya, TQM adalah budaya dan bukan sekadar program saja. Komitmen manajemen puncak untuk menanamkan nilai adalah penentu utama keberhasilan TQM. Contohnya itu yang paling klasik dan menyeluruh dari budaya TQM dapat dilihat pada sistem yang dikembangkan oleh perusahaan Jepang, khususnya Toyota. Sistem produksi Toyota atau TPS dan Kaizen Toyota adalah contoh utama di mana TQM diinstitusikan menjadi budaya kerja melalui Toyota Production System atau
TPS yang memiliki dua pilar utama. Yang pertama Jidoka atau otomatisasi dengan sentuhan manusia. Nah, budaya ini memberdayakan setiap karyawan produksi untuk menghentikan proses atau mesin segera setelah mereka mengidentifikasi masalah atau cacat. Ini adalah menginvestasi nyata dan filosofi TKM yang mengedepankan kualitas pada sumbernya, tidak meneruskan cacat ke tahap berikutnya, dan pemberdayaan karyawan. Budaya ini menghilangkan rasa takut untuk melaporkan kesalahan. Dalam kajian atau perbaikan berkelanjutan adalah budaya harian yang dimana setiap karyawan dari lantai pabrik hingga manajemen puncak diharapkan mencari cara kecil untuk membuat proses lebih baik. Dalam perbaikan ini tidak memerlukan investasi besar atau persetujuan manajemen yang panjang, melainkan fokus pada peningkatan kecil setiap hari. Ini mencerminkan prinsip TKM tentang perbaikan sistem secara berkesinambungan dan keterlibatan seluruh karyawan. Keberhasilan TKM sangat bergantungan kepada kepemimpinan dan komitmen manajemen puncak atau top manajemen, di mana mereka tidak hanya mendelegasikan saja, tetapi harus secara aktif memimpin transformasi budaya dan sistem. Peran kunci manajemen puncak menetapkan visi dan kebijakan kualitas, di mana manajemen harus merumuskan visi kualitas yang jelas, misalnya menjadi pemimpin kualitas layanan di Asia Tenggara dan menjadikannya bagian integral dari strategi bisnis perusahaan yang menyediakan sumber daya. Menjadi komitmen harus diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelatihan teknologi dan proyek-proyek perbaikan kualitas. TKM membutuhkan investasi pada biaya pencegahan. Memimpin perubahan budaya harus menjadi teladan dan secara konsisten mengomunikasikan pentingnya kualitas, menghilangkan rasa takut untuk melaporkan masalah, dan mempromosikan kerja tim lintas fungsional. Menghubungkan kualitas dengan kinerja, manajemen bertanggung jawab untuk membangun sistem di mana kinerja individu, tim, dan departemen diukur dan dihargai berdasarkan kontribusi mereka terhadap peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan, bukan hanya output kualitas. Dalam TKM, motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam perbaikan sangat krusial, dan hal ini didukung oleh sistem penghargaan yang tepat. Sistem penghargaan TKM ini harus dirancang untuk mendukung budaya tim dan perbaikan proses, bukan hanya hasil individu atau kuantitas, namun fokus pada pengakuan non-finansial. TKM seringkali menekankan bahwa penghargaan intrinsik dan pengakuan, atau misalnya pujian publik, kesempatan pelatihan, sertifikat, atau peningkatan tanggung jawab sebagai motivasi yang lebih kuat dan berkelanjutan daripada sekadar bonus. Penghargaan tim, pengakuan harus diberikan kepada tim atau gugus kendali mutu yang berhasil menyelesaikan proyek peningkatan kualitas
atau menggunakan PDCA atau DMAIC ya bukan hanya kepada individu yang berprestasi tinggi, namun kompensasi yang dikaitkan dengan keterampilan atau skill base, yang dimana sistem kompensasi TQM dapat menghargai karyawan yang telah meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya, misalnya tersertifikasi dalam alat kualitas atau Six Sigma, yang secara langsung mendukung repabilitas organisasi dalam TQM. Sistem penghargaan yang efektif memastikan bahwa setiap karyawan memahami bahwa berinvestasi pada kualitas dan perbaikan adalah nilai yang dihargai oleh perusahaan. Penyebab dikelompokkan ke dalam kategori utama seperti 4M, yaitu Man, Machine, Material, and Method. Histogram grafik yang batang yang menunjukkan distribusi frekuensi data numerik, berguna untuk memahami variasi dalam suatu proses. Dalam diagram pencar atau scatter diagram, grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel yang digunakan untuk menentukan apakah ada korelasi antara dua faktor, misalnya hubungan antara suhu produksi dan tingkat kerusakan. Selanjutnya itu ada peta kendali atau control chart, grafik yang digunakan untuk memantau proses dari waktu ke waktu. Peta ini memiliki batas kendali atas dan batas kendali bawah, yang dapat membantu membedakan variasi normal atau acak dari variasi abnormal atau dapat dikoreksi. Stratifikasi atau stratification, teknik pemecahan data menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen atau strata berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya shift kerja, mesin yang digunakan, atau pemasok. Untuk mengungkapkan pola tersembunyi, ini dari prinsip perbaikan berkelanjutan dalam total quality management atau TQM diwujudkan melalui siklus PDCA atau Plan Do Check Act, yang berfungsi sebagai kerangka kerja sistematis untuk peningkatan proses dan kualitas. Siklus ini dimulai dari fase plan, di mana tim kualitas harus mengidentifikasi masalah atau seringkali menggunakan alat TQM seperti diagram Pareto, menganalisis akar penyebabnya dengan diagram tulang ikan, dan merumuskan rencana solusi yang teruji. Selanjutnya, fase Do ini melibatkan pelaksanaan solusi tersebut dalam skala kecil atau melalui uji coba terkendali atau pilot test untuk mengumpulkan data dan meminimalkan risiko. Data yang terkumpul kemudian dievaluasi pada fase cek. Penyebab dikelompokkan ke dalam kategori utama seperti 4M, yaitu Man, Machine, Material, and Method. Histogram grafik yang batang yang menunjukkan distribusi frekuensi data numerik, berguna untuk memahami variasi dalam suatu proses. Dalam diagram pencar atau scatter diagram, grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel yang digunakan untuk menentukan apakah ada korelasi antara dua faktor, misalnya hubungan antara suhu produksi dan tingkat kerusakan. Selanjutnya itu ada peta kendali atau control chart, grafik yang digunakan untuk memantau proses dari waktu ke waktu.
Peta ini memiliki batas kendali atas dan batas kendali bawah yang dapat membantu membedakan variasi normal atau acak dari variasi abnormal atau dapat dikoreksi. Stratifikasi atau stratification, teknik pemecahan data menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen atau strata berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya shift kerja mesin yang digunakan atau pemasok. Untuk mengungkapkan pola tersembunyi. Ini dari prinsip perbaikan berkelanjutan dalam Total Quality Management atau TQM diwujudkan melalui siklus PDCA atau Plan Do Check Act yang berfungsi sebagai kerangka kerja sistematis untuk peningkatan proses dan kualitas. Siklus ini dimulai dari fase plan, di mana tim kualitas harus mengidentifikasi masalah atau seringkali menggunakan alat TQM seperti diagram Pareto, menganalisis akar penyebabnya dengan diagram tulang ikan, dan merumuskan rencana solusi yang teruji. Selanjutnya, fase Do ini melibatkan pelaksanaan solusi tersebut dalam skala kecil atau melalui uji coba terkendali atau pilot test untuk mengumpulkan data dan meminimalkan risiko. Data yang terkumpul kemudian dievaluasi pada fase cek, di mana hasilnya dibandingkan dengan tujuan awal untuk menentukan efektivitas solusi yang diterapkan. Yang terakhir itu ada fase H yang menentukan langkah selanjutnya. Jika solusi terbukti berhasil, perubahan tersebut akan distandarisasi dan diimplementasikan secara permanen di seluruh organisasi menjadi standar operasional prosedur atau SOP baru, dan siklus perbaikan akan dimulai kembali pada proses berikutnya, memastikan bahwa peningkatan kualitas selalu bersifat dinamis dan tidak pernah berhenti. Dalam filosofi TQM, kualitas tidak dilihat sebagai biaya tambahan, namun melainkan sebagai investasi yang menghasilkan penghematan. Konsep biaya kualitas atau cost of quality atau COQ adalah alat akuntansi yang digunakan untuk mengukur total biaya yang terkait dengan pengelolaan kualitas, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk memastikan kualitas yang baik dan biaya yang timbul karena kualitas yang buruk. COQ diklasifikasikan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama itu biaya pencegahan atau prevention cost, yang dimana biaya ini yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat. Ini adalah investasi proaktif yang harus dimaksimalkan dalam TQM. Contohnya itu pelatihan karyawan TQM, perencanaan dan desain kualitas, audit sistem kualitas, dan pemeliharaan pencegahan. Selanjutnya ada biaya penilaian atau appraisal cost, yang dimana biaya yang dikeluarkan untuk mengukur, memeriksa, dan menguji produk atau proses guna memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas. Contohnya inspeksi bahan baku masuk, pengujian produk selama proses produksi, audit kualitas produk akhir, dan kalibrasi peralatan. Selanjutnya ada biaya kegagalan internal atau internal
failure cost, di mana biaya ini yang timbul ketika catat terdeteksi sebelum produk atau layanan yang dikirimkan kepada pelanggan. Contohnya pengerjaan ulang atau rework, produk sisa atau scrap, dan analisis kegagalan internal. Selanjutnya ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost, di mana biaya ini timbul ketika cacat terdeteksi setelah produk atau layanan dikirimkan kepada pelanggan. Ini adalah biaya yang paling merusak reputasi perusahaan. Contohnya biaya garansi, klaim pelanggan, penarikan produk atau recall, dan kehilangan penjualan di masa depan karena ketidakpuasan pelanggan. Tujuan dari TQM ini adalah mengalihkan fokus dari biaya kegagalan ke biaya pencegahan. Dengan meningkatkan investasi pada pencegahan, perusahaan dapat menekankan biaya kegagalan internal dan eksternal, sehingga total biaya kualitas akan menurun dan profitabilitas akan meningkat. Meskipun memiliki potensi besar, implementasi TQM seringkali menghadapi hambatan signifikan yang sebagian besar berkaitan dengan aspek budaya dan manajemen organisasi, seperti kurangnya komitmen manajemen puncak. Dalam kegagalan terbesar adalah jika manajemen puncak tidak memberikan dukungan penuh dan jangka panjang, atau memandang TQM hanya sebagai program sementara atau for the moment. Resistensi terhadap perubahan. Karyawan seringkali menolak perubahan mendasar dalam cara kerja, terutama ketika TQM menuntut keterlibatan, tanggung jawab, dan transparansi yang lebih besar. Fokus jangka pendek. Organisasi mengharapkan hasil yang cepat, padahal TQM adalah filosofi jangka panjang. Harapan yang tidak realistis dapat menyebabkan frustasi dan penghentian program. Komunikasi dan koordinasi yang buruk. TQM membutuhkan kerjasama tim dan memecahkan masalah lintas departemen atau cross fungsional. Hambatan komunikasi antar departemen dapat menggagalkan upaya ini. Dalam pelatihan yang tidak memadai, kurangnya pelatihan yang tepat mengenai alat, teknik, dan filosofi TQM bagi semua tingkatan karyawan membuat implementasi menjadi dangkal dan tidak efektif. Seringkali TQM dibandingkan dengan metode peningkatan kualitas lainnya, terutama Six Sigma, yang pada dasarnya dapat dianggap sebagai pengembangan atau alat yang sangat terstruktur untuk mencapai tujuan TQM. Meskipun Total Quality Management atau TQM ini dan Six Sigma sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan, keduanya memiliki fokus dan metodologi yang berbeda. TQM berfungsi sebagai filosofi manajemen yang luas, berorientasi pada budaya organisasi secara keseluruhan, yang menekankan pada pemberdayaan karyawan dan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Sementara itu, Six Sigma adalah metodologi yang sangat
terstruktur dan berbasis data yang fokus utamanya adalah pada pengurangan variasi proses dan penghapusan cacat hingga tingkat mendekati sempurna atau target 3,4 cacat per 1 juta peluang atau 3,4 dpmo. Six Sigma menggunakan siklus DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, and Control yang ketat untuk menyelesaikan masalah spesifik dan terukur, yang dapat menjadikan alat yang sangat efektif dan terukur untuk mencapai tujuan kualitas yang idealistik dari TQM. Implementasi TQM tidak akan berhasil tanpa adanya transformasi budaya, karena TQM ini menuntut keterlibatan pemikiran dan perilaku baru dari setiap karyawan. Elemen budaya kualitas dalam TQM fokus pada pelanggan yang mendalam, budaya yang harus menempatkan kebutuhan dan mengharapkan pelanggan baik internal maupun eksternal ya sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam pemberdayaan karyawan atau empowerment, karyawan didorong dan diberdayakan untuk mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan perbaikan, dan bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan mereka. Hal ini meningkatkan rasa memiliki moral kerja. Kerja sama tim atau teamwork, budaya TQM menghilangkan batasan antar departemen silo dan mempromosikan kerja tim lintas fungsional untuk menyelesaikan masalah proses. Dalam pendekatan ilmiah atau data driven, keputusan didasarkan pada data dan fakta yang dianalisis menggunakan alat-alat kualitas, bukan sekadar intuisi atau senioritas. Perbaikan sebagai gaya hidup, perbaikan berkelanjutan atau kaizen menjadi rutinitas kita sehari-hari, bukan hanya program yang hanya dilakukan sesekali. Kesalahan yang dilihat sebagai peluang untuk belajar, bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Singkatnya, TQM adalah budaya dan bukan sekadar program saja. Komitmen manajemen puncak untuk menanamkan nilai adalah penentu utama keberhasilan TQM. Contohnya itu yang paling klasik dan menyeluruh dari budaya TQM dapat dilihat pada sistem yang dikembangkan oleh perusahaan Jepang, khususnya Toyota. Sistem produksi Toyota atau TPS dan Kaizen Toyota adalah contoh utama di mana TQM diinstitusikan menjadi budaya kerja melalui Toyota Production System atau TPS yang memiliki dua pilar utama. Yang pertama Jidoka atau otomatisasi dengan sentuhan manusia. Nah, budaya ini memberdayakan setiap karyawan produksi untuk menghentikan proses atau mesin segera setelah mereka mengidentifikasi masalah atau cacat. Ini adalah menginvestasi nyata dan filosofi TQM yang mengedepankan kualitas pada sumbernya, tidak meneruskan cacat ke tahap berikutnya, dan pemberdayaan karyawan. Budaya ini menghilangkan rasa takut untuk melaporkan kesalahan. Dalam kaizen atau perbaikan berkelanjutan adalah
budaya harian yang dimana setiap karyawan dari lantai pabrik hingga manajemen puncak diharapkan mencari cara kecil untuk membuat proses lebih baik. Dalam perbaikan ini tidak memerlukan investasi besar atau persetujuan manajemen yang panjang, melainkan fokus pada peningkatan kecil setiap hari. Ini mencerminkan prinsip TQM tentang perbaikan sistem secara berkesinambungan dan keterlibatan seluruh karyawan. Keberhasilan TQM sangat bergantungan kepada kepemimpinan dan komitmen manajemen puncak atau top management, di mana mereka tidak hanya mendelegasikan saja, tetapi harus secara aktif memimpin transformasi budaya dan sistem. Peran kunci manajemen puncak menetapkan visi dan kebijakan kualitas, di mana manajemen harus merumuskan visi kualitas yang jelas, misalnya menjadi pemimpin kualitas layanan di Asia Tenggara dan menjadikannya bagian integral dari strategi bisnis perusahaan yang menyediakan sumber daya. Menjadi komitmen harus diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelatihan teknologi dan proyek-proyek perbaikan kualitas. TQM membutuhkan investasi pada biaya pencegahan. Memimpin perubahan budaya harus menjadi teladan dan secara konsisten mengomunikasikan pentingnya kualitas, menghilangkan rasa takut untuk melaporkan masalah, dan mempromosikan kerja tim lintas fungsional. Menghubungkan kualitas dengan kinerja, manajemen bertanggung jawab untuk membangun sistem di mana kinerja individu, tim, dan departemen diukur dan dihargai berdasarkan kontribusi mereka terhadap peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan, bukan hanya output kualitas. Dalam TQM, motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam perbaikan sangat krusial, dan hal ini didukung oleh sistem penghargaan yang tepat. Sistem penghargaan TQM ini harus dirancang untuk mendukung budaya tim dan perbaikan proses, bukan hanya hasil individu atau kuantitas, namun fokus pada pengakuan non-finansial. TQM seringkali menekankan bahwa penghargaan intrinsik dan pengakuan, atau misalnya pujian publik, kesempatan pelatihan, sertifikat, atau peningkatan tanggung jawab sebagai motivasi yang lebih kuat dan berkelanjutan daripada sekadar bonus. Penghargaan tim, pengakuan harus diberikan kepada tim atau gugus kendali mutu yang berhasil menyelesaikan proyek peningkatan kualitas atau menggunakan PDCA atau DMAIC, ya, bukan hanya kepada individu yang berprestasi tinggi, namun kompensasi yang dikaitkan dengan keterampilan atau skill base, yang dimana sistem kompensasi TQM dapat menghargai karyawan yang telah meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya, misalnya tersertifikasi dalam alat kualitas atau Six Sigma, yang secara langsung mendukung repabilitas organisasi dalam TQM. Sistem penghargaan yang efektif memastikan bahwa setiap karyawan memahami bahwa berinvestasi pada kualitas dan perbaikan
adalah nilai yang dihargai oleh perusahaan. Mari kita jadikan TQM sebagai filosofi kerja kita kita sehari-hari. Karena kualitas adalah perjalanan, bukan tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.